film dibuka dari adegan mantap-mantapan, tapi tiba-tiba pria itu menusuk si wanita. Seorang pria bernama Jae Jung Ho terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ketukan pintu. Ternyata yang mengetuknya adalah seorang detektif bernama Choi. Choi di sini bilang bahwa istrinya Jae bernama Myung ditemukan tewas. Diketahui bahwa Jae ini besar ranjang dari istrinya. Choi lalu menanyakan apa yang dilakukan Jae tadi malam. Jae ini lupa kejadian pastinya, tapi yang dia ingat, dia habis minum-minum dengan temannya. Choi lalu mulai mencurigai Jae, apalagi ditemukan banyak bercak darah di bajunya. Jae pun panik, dia terus bilang bahwa ini semua cuma salah paham. Jae berkelit dan bilang dia tadi malam minum-minum bersama temannya. Tiba-tiba dari jaketnya sebuah pisau terjatuh. Choi segera menangkapnya, tapi Jae melawan dengan memukul kepala Choi menggunakan teflon. Jae ketakutan dan dia pun berusaha kabur. Pikirannya tidak karuan, bingung apa yang sebenarnya terjadi. Yang Jae ingat, 6 bulan yang lalu dia diusir istrinya karena dia baru saja dipecat dari pekerjaannya dan malah menghabiskan uang pesangonnya. Sementara mereka masih dililit hutang. Jae lalu berusaha mengingat lagi. Dia ingat dengan jelas bahwa tadi malam dia ini minum-minum dengan temannya bernama Jinsu. Mereka membahas alasan Jae ini dipecat. Dia bingung karena dia merasa tidak bersalah. Jinsu bilang pihak perusahaan tahu kalau Jae ini punya masalah kredit macet. Bahkan Jinsu juga tahu pisahnya Jae dan juga istrinya disebabkan karena Jae menghabiskan uang pesangonnya. Tapi setelah pertemuannya dengan Jinsu itu, dia tidak ingat apa-apa. Jae lalu menghubungi Jinsu, tapi karena memang Jinsu sedang sangat repot siang itu, dia bilang nanti siang saat istirahat saja mereka bertemu. Jae yang melihat toko baju berniat mengganti pakaiannya yang penuh darah, tapi dia ingat bahwa dia tidak punya uang sama sekali. Tapi saat melihat dompetnya, ternyata banyak sekali uang di sana. Dia pun bingung, tapi pada akhirnya dia pun masuk ke toko itu. Saat akan mengganti pakaiannya, di dalam jaketnya ada sebuah botol obat berwarna hijau. Karena tidak tahu itu obat apa, jadi dia tetap membawanya. Agar bisa mengingat kembali kejadian tadi malam, dia pun pergi ke apartemen istrinya. Di sana, banyak sekali orang-orang berkumpul. Polisi saat itu sedang melakukan penyelidikan dan salah satu detektif meminta tim forensik untuk memeriksa sidik jari di pintu itu. Jae yang mendengarnya samar-samar ingat bahwa di malam itu memang dia pergi ke apartemen istrinya. Sementara itu, Choi kembali tersadar. Dia mencoba memeriksa apartemennya Jae. Sampai pada akhirnya dia menemukan kartu namanya Jinsu. Sementara itu, seorang detektif pergi ke perusahaan asuransi. Di sini diketahui 3 bulan yang lalu, Myung mendaftar 3 polis asuransi dan penerimanya adalah Jae. Dari sini, polisi semakin yakin bahwa Jae lah pelakunya. Sementara Jae sendiri menemui Jinsu. Dia cerita bahwa polisi menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan istrinya. Dia tidak ingat apa-apa kejadian di malam itu, makanya dia tidak bisa menjelaskan apapun. Jinsu lalu cerita, sehabis mereka minum-minum, Jae ini membeli rokok. Lalu mereka melihat seorang anak yang dibuli. Jae yang mabuk ingin membantunya tapi dihalangi oleh Jinsu. Mereka lalu minum-minum lagi. Jae ini curhat tentang masalah rumah tangganya dan Jinsu menyarankan agar Jae meminta maaf langsung ke istrinya. Setelah itu, Jinsu pamit pulang duluan karena paginya dia harus kembali bekerja. Tiba-tiba, seseorang menelpon Jinsu, jadi dia pamit untuk pergi. Ternyata yang menghubungnya adalah polisi. Kembali ke Choi, dia pergi ke apartemennya Myung. Di sini, tim forensik sedang menyelidiki TKP dan mencoba mencari petunjuk. Anak buahnya ngasih tahu bahwa kematian korban ini karena pukulan benda tumpul di kepalanya. Choi malah semakin bingung karena dia melihat banyak sekali bercak darah di kamarnya. Bahkan, darah itu sampai muncrat ke dinding. Choi lalu meminta semua polisi dan tim forensik untuk kembali ke kantor. Choi yang masih pusing karena dipukul Jae tadi mencoba mencari obat. Tapi secara tidak sengaja, dia melihat ada pintu kecil di balik tembok. Yang setelah dia buka, ada sebuah tas kecil berisi banyak sekali uang. Kembali ke Jae, dia masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia lalu ingat saat dulu dia baru menikah dengan istrinya. Mereka yang tidak memiliki cukup uang cuma bisa menyewa apartemen bobrok dan merenovasinya. Mereka berdua pun punya impian suatu saat nanti mereka akan membeli rumah yang besar. Jae lalu menunjukkan pintu kecil di tembok yang akan mereka gunakan sebagai tempat rahasia menyimpan uang tabungan mereka. Kembali ke masa sekarang,
C yang masih bingung akhirnya memutuskan pergi ke bar yang diceritakan Jinsu. Ketika sampai di sana, terlihat seorang pelayan seperti mengenalinya. C di sini bingung karena dia tidak ingat tentang pelayan itu. Samar-samar, dia ingat bahwa di malam itu dia bermain dart dengan Jinsu. Tiba-tiba, pelayan itu datang setelah mengganti pakaiannya dan bertanya kemana C akan mengajaknya. C semakin bingung dengan sikap dari si pelayan. Sementara itu, Choi mencoba melihat rekaman CCTV di apartemennya Myung. Tapi yang dia lihat cuma C yang keluar di jam 10 pagi seperti biasa. Choi lalu berpikir. Dia lalu bertanya ke satpam, apa di belakang apartemen ada jalan masuk? Satpam itu menjawab iya. Tapi yang bisa menggunakannya cuma penghuni di sana. Masalahnya, CCTV di sana hanya CCTV palsu. Choi lalu berjalan ke taman di belakang apartemen. Di sana, dia melihat ada satu mainan bebek-bebekan yang kehilangan kepalanya. Dia juga menemukan botol soju dan dia lalu ingat bahwa C tadi pagi bilang, di malam itu dia minum-minum dengan temannya. Tapi setelah dilihat lagi, banyak sekali puntung rokok di sana. Rasa penasaran Choi semakin menjadi-jadi. Dia lalu melihat ada minimarket di dekat sana. Choi pun bertanya apakah ada yang membeli soju dan rokok tadi malam. Tapi karyawan itu tidak tahu karena bukan dia saat shift malam. Tiba-tiba, Choi mendapatkan telepon dari anak buahnya yang baru saja menemui Jinsu. Bahwa benar, tadi malam Jinsu ini minum-minum dengan C. Dia juga memberikan kesaksian bahwa C ini punya hutang yang banyak ke rentenir. Ketua rentenir ini bernama Kim. Masih belum jelas apa alasan C meminjam uang sebanyak itu ke Kim. Tapi Jinsu di sini bilang bisa saja di malam itu C benar-benar membunuh istrinya. Choi ini semakin bingung kenapa seakan Jinsu ini menyudutkan sahabatnya sendiri. Untuk menjawab pertanyaannya, dia memutuskan untuk pergi ke bar yang diceritakan Jinsu. Kembali ke bar yang tadi, si pelayan ini cerita di malam itu C dan Jinsu taruhan sambil main dart. Entah mengapa, pelayan itu melihat Jinsu seakan mengalah. Mungkin karena dia kasihan ke C karena tidak memiliki uang, atau ada maksud lain. Intinya, di malam itu, C ini menang banyak. Nah, si pelayan ini diganggu oleh dua orang pelanggan. Bahkan, dia sempat dilecehkan. C yang kesal pun melempari mereka dengan gelas. C lalu memukuli dua orang pelanggan itu. Sebagai ucapan terima kasih, si pelayan ini ingin mentraktir C minum. Tapi, C menolak karena dia baru saja menang banyak. Makanya, mereka ini janjian untuk makan siang dan si pelayan yang akan mentraktirnya. C di sini tidak ingat sama sekali di mana cek yang diberikan Jinsu. Tiba-tiba, seorang polisi datang. Polisi ini menanyakan tentang keberadaan C. Tapi untungnya, si pelayan tidak melaporkannya. Merasa aman, C lalu keluar. Tapi ternyata, Choi ada di sana dan langsung mengejarnya. Untungnya, dia berhasil kabur setelah naik taksi. C masih bingung, dia tidak bisa menemukan ceknya Jinsu. Terus, dari mana uang yang ada di dompetnya ini? Scene lalu beralih ke 3 bulan yang lalu. C bersama beberapa orang masuk ke suatu tempat rahasia. Samar-samar ingatannya kembali dan dia ingat seperti mengambil sebuah tas hitam. C lalu memegang botol obat di tangannya. Dia pun ingat obat itu adalah obat penghilang mabuk yang sering diberikan Myung. Dia juga ingat di malam kejadian dia meminumnya di taman. Yang artinya malam itu dia benar-benar menemui Myung. Samar-samar dia juga ingat malam itu sepertinya dia mendapatkan pesan. Tapi karena HP-nya mati, C memutuskan untuk mengecasnya. Sementara itu, Choi dihubungi istrinya. Ternyata Choi ini punya hutang ke bank dan mulai jatuh tempo. Uang itu digunakannya untuk membeli rumah baru. Rumah lamanya rencana dijual untuk tambahan biaya, tapi ternyata rumah itu malah tidak laku. Istrinya yang bingung meminta Choi mencari pinjaman uang. Choi pun ingat tentang uang yang dia temukan di rumahnya C. Pikiran kotornya pun mulai datang dan berpikir apa uang ini saja yang dia pakai. Kembali ke C yang menunggu HP-nya dicas di minimarket. C pun ingat beberapa bulan yang lalu setelah dipecat, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Sampai dia mendapatkan sebuah brosur tempat judi. Nah, C ini tidak pernah ngasih tahu ke istrinya, jadi setiap pagi dia tetap seperti biasa berpura-pura berangkat kerja. Seharian, dia hanya menghabiskan waktunya di warnet. Dia yang bingung mendapatkan info loker di sebuah konstruksi. Bingung, tapi dia tidak punya pilihan lain. Akhirnya, mau nggak mau, dia pun bekerja sebagai kuli. Sepulangnya bekerja, C dapat lagi nih brosur tempat judi itu.
Dia pun iseng-iseng masuk karena penasaran. Dia sempat mendengar bahwa kemarin ada yang menang $2.000. Jadi dia pun mulai mencobanya. Salah satu penjaga di sana melapor ke Kim bahwa mereka mendapatkan mangsa baru, yaitu C. Kembali ke masa sekarang, di pagi itu sepasang anak sekolah mencari tempat sepi untuk berbuat begituan. Tapi di sana mereka menemukan kepala bebek dengan bercak darah. Hal itu langsung dilaporkan ke kepolisian. Polisi harus menunggu tim forensik menyelidiki sidik jari di kepala bebek itu. Sementara itu, C mengambil HP-nya yang dicas. Ternyata, dia mendapatkan SMS tempat judi yang hari itu buka lagi. Sebenarnya, malam itu, dia ingin menghapus pesan itu. Tapi dia ingat, dia pernah bilang ke istrinya untuk membereskan semua hutang-hutangnya. Makanya, dia memutuskan untuk berjudi kembali. Dia ingat, malam itu, dia menang banyak dari Jinsu. Chat itulah yang dia gunakan. Tiba-tiba, Nyonya Kim menelponnya. C jadi ingat bahwa Nyonya Kim ini ketua rentenir. Dulu, C pernah ditangkap karena tidak membayar hutangnya. Dia melihat dengan jelas tangan temannya yang dipotong oleh Nyonya Kim untuk mendapatkan uang asuransi. Ketika giliran C, dia terus memohon agar Nyonya Kim memberikannya sedikit waktu. Tapi, Nyonya Kim malah meminta istrinya C dijual ke dia. C tentu menolak, dan anehnya, Nyonya Kim bersikap baik ke dia dengan memberinya waktu seminggu. Kembali ke masa sekarang, C yakin mungkin istrinya ini dibunuh oleh Nyonya Kim, karena C tidak segera membayar hutangnya. Dia meminta bantuan Jinsu untuk memberitahukan hal itu ke polisi. Sementara itu, anak buahnya Choi ingin menyelidiki tentang suatu tempat karaoke, karena tempat karaoke itu yang ada di telepon terakhir di HP-nya Myung. Choi lalu berinisiatif ke sana. Pemilik di sana bilang, sekitar sebulan yang lalu, Nyonya Kim menjual Myung ke dia. Nah, semenjak C ini diusir dari apartemennya Myung, si Myung ini jadi seorang LC atau pemandu lagu. Dan hal itu tidak diketahui oleh C sama sekali. Nah, di sini kalian pasti bingung kan? Sabar, nanti pasti ada penjelasannya. Lanjut, jadi setiap malam Myung akan datang ke tempat karaoke ini. Pemilik karaoke ini cerita bahwa si C ini kecanduan judi dan punya hutang sangat banyak. Dan untuk membayar hutangnya, Myung berinisiatif untuk menjual dirinya. Sementara itu, anak buah Choi menyelidiki tentang rekaman CCTV di minimarket itu. Di sana, dia hanya melihat beberapa remaja yang membeli rokok dan juga soju. Choi lalu menelpon dan menanyakan tentang Nyonya Kim. Anak buahnya ini menjelaskan siapa itu Nyonya Kim. Dia lalu cerita bahwa Jinsu baru menelponnya dan curiga bahwa Nyonya Kim pernah datang ke apartemennya Myung. Choi pun semakin penasaran, apa jangan-jangan Nyonya Kim lah yang mengancam Myung agar dia mau menjual dirinya. Sementara itu, polisi sampai saat ini berhasil menemukan rekaman CCTV di saat jam 12 malam C ini datang ke apartemennya Myung, tapi setengah jam kemudian dia terlihat ada di CCTV minimarket. Nah, sementara jam 1 malam Myung keluar dari apartemennya. Lalu dia pulang lagi di jam setengah 3. Di jam 4 subuh, C ini kembali ke apartemen istrinya. Tapi sebelum itu, di jam setengah 4 subuh, Nyonya Kim datang ke sana dan pergi 20 menit kemudian. Polisi lalu menyimpulkan ada 2 terduga pelaku pembunuhan, antara Nyonya Kim atau juga C. Sementara itu, anak buahnya Nyonya Kim melihat C yang baru saja lewat. Dia lalu melaporkannya ke Nyonya Kim. Nyonya Kim terlihat senang dan menyiapkan senjatanya. Dia meminta anak buahnya untuk bersiap. Di tempat berbeda, C melihat toko yang tidak asing. C ini bingung karena toko itu sangat berantakan. Samar-samar, dia ingat pernah melawan 2 orang di sana. Lalu, Nyonya Kim datang dan menyemprotkan suatu cairan ke wajahnya C. C kesakitan dan di saat itu dia dipukuli. Sementara itu, polisi mencari Nyonya Kim di beberapa tempat judi. Tapi, mereka semua bilang tidak mengenali Nyonya Kim. Kembali ke C, dia yang setengah sadar ingat, di malam kejadian, dia ini kalah lagi main judi. C ini kaget melihat Nyonya Kim ada di sana. Ternyata, semua tempat judi di kota itu dimiliki oleh Nyonya Kim. Dia juga melihat Nyonya Kim meninggalkan tas hitamnya. C langsung berlari mencuri tas itu. Dia pun dikejar 2 orang anak buah Nyonya C. Nah, si C ini bersembunyi di toko itu. Dia pun kaget ketika melihat banyak sekali uang di tas itu. Sebagian uang itu lalu dimasukkannya ke dompetnya. C lalu melihat situasinya, tapi sialnya dia malah ketahuan. Sebuah pisau ditodongkan ke dia, tapi C berhasil melawan dan menusuk tangan 1 orang. C lalu dipukuli.
Dia mencoba melawan dan berhasil melumpuhkannya. Pisau itu lalu dibawanya kabur. Itulah alasan kenapa baju milik C ini penuh darah dan dia memiliki sebuah pisau. Kembali ke masa sekarang, salah seorang Elsie cerita, di malam itu, Myung ini sedikit membuat masalah di sana. Malam itu, Myung menemani 3 orang remaja minum-minum. Tapi, salah seorang remaja di sana malah bersikap kasar. Myung lalu melaporkan bahwa 3 orang tamu itu masih di bawah umur. Pemilik di sana marah ke mereka, tapi remaja itu mengancam akan melaporkan ke polisi karena tempat karaoke itu menjual minuman ke anak di bawah umur. Mereka pun akhirnya segera diusir. Setelah itu, Myung pun pulang di jam 2:30 subuh. Nah, mulai dari sini, Choi seperti sadar akan sesuatu. Dia ingat bahwa anak buahnya tadi bilang bahwa di minimarket itu yang membeli rokok dan minuman adalah beberapa remaja. Dia juga ingat, kepala bebek yang ditemukan itu berada di tempat mesumnya anak-anak muda. Choi pun berpikir, apa ada hubungannya kematian Myung dengan 3 remaja ini? Di tempat berbeda, C diikat di sebuah ruangan. Dia berusaha melepaskan ikatannya. C lalu melihat di sekitar sana dan menemukan serpihan kaca. Dia lalu mengetuk ruangannya Nyonya Kim. Nyonya Kim yang keluar langsung ditusuknya. C lalu dipukuli. Sementara itu, di luar, beberapa polisi sedang mengawasi. Mereka lalu melihat seorang pria yang disebut Tuan Huang yang datang ke tempatnya Nyonya Kim. Ternyata Tuan Huang ini adalah penjual organ manusia, di mana rencananya Nyonya Kim akan menjual organnya C. Tapi setelah pintunya dibuka, polisi malah menggerebeknya. Ternyata Choi menyamar sebagai Tuan Huang. Nyonya Kim pun kabur dengan melompat dari jendela, serta di luar sebuah mobil sudah menunggunya. Beberapa saat kemudian, para remaja yang dicurigai tadi mulai diinterogasi. Choi lalu mendekati C. Dia cerita, dia menemukan tas berisi uang di rumahnya C. Jika uang itu diketahui kepolisian, nantinya C juga akan kena pasal pencurian. Jadi, dia meminta C untuk merahasiakannya. C pun mengiyakannya. Aslinya, Choi ingin menikmati uang itu sendiri. Setelah semua interogasi, polisi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, setelah ketiga remaja itu diusir, mereka minum-minum di taman. Salah satu di antara mereka malah merusak mainan bebek-bebekan. Di saat itu, mereka melihat Myung berjalan kembali ke apartemennya. Salah seorang dari mereka lalu bilang akan bersenang-senang di malam itu. Ketiganya berniat memperkosa Myung, tapi karena Myung melawan, dia pun dipukul tepat di kepalanya. C ini bingung karena dia tidak tahu sama sekali istrinya jadi seorang Elsie. Choi pun bilang bahwa diam-diam Nyonya Kim ini datang menemui Myung. Nyonya Kim cerita tentang hutangnya C dan meminta Myung untuk membayarnya. Nyonya Kim meminta Myung untuk menjual dirinya demi mendapatkan uang secepatnya. Makanya Myung jadi seorang Elsie. Nah, Nyonya Kim ini merahasiakan semuanya karena dia ingin memeras C dan juga Myung. C yang akhirnya tahu semuanya pun berjalan lemas. Dia menyesali semua perbuatannya. Andai di saat itu dia tidak kecanduan berjudi, mungkin ini semua tidak akan terjadi. C juga mulai ingat kelanjutan ceritanya, di mana setelah mendapatkan tas berisi uang itu, C ini kembali ke apartemennya Myung di jam 4 subuh. Dia mengira Myung saat itu tertidur, padahal aslinya istrinya sudah tewas waktu itu. Jadi C menyembunyikan uang itu di pintu tersembunyi. Setahun kemudian, Nyonya Kim berbisnis travel. Tapi aslinya semua itu cuma kedok, karena yang asli di dalam mobil itu adalah tempat judi keliling. Di situ juga terlihat Kim yang kembali berjudi. Dan film pun